Selamat berjumpa kembali para sahabat Insani. Saya Pastor Fius. Hari ini 28 Januari, Jumat hari ini saya menjumpai Anda semua sahabat Insani untuk melihat, merenungkan dan kemudian mengolah diri bagaimana kerajaan Allah yang Tuhan tanamkan dalam diri kita. Apakah bertumbuh, berkembang, ataukah stagnan atau bahkan menghilang. Mari kita mohon berkat Tuhan untuk permenungan kita hari ini. Marilah berdoa dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapa dalam surga, Engkau begitu baik kepada kami, menanamkan kerajaan Allah dalam diri kami, untuk kami kembangkan, bertumbuh, dan menghasilkan buah. Tuhan berkati kami untuk renungan hari ini, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil menurut Santo Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu ketika Yesus berkata, beginilah halnya kerajaan Allah. Kerajaan Allah itu seumpama orang yang menabur benih di tanah. Malam hari ia tidur, siang hari ia bangun, dan benih itu mengeluarkan tunas, dan tunas itu makin tinggi. Bagaimana terjadinya, orang itu tidak tahu. Bumi dengan sendirinya mengeluarkan buah, mula-mula tangkai, lalu bulir, kemudian butir-butir yang penuh isi pada bulir itu. Apabila buah itu sudah cukup masak, orang itu segera menyabit sebab musim menuai sudah tiba. Yesus berkata lagi, dengan apa hendak kita bandingkan kerajaan Allah itu? Atau dengan perumpamaan manakah kita hendak menggambarkannya? Hal kerajaan itu seumpama biji sesawi yang ditaburkan di tanah. Memang biji itu yang paling kecil daripada segala jenis benih yang ada di bumi. Tetapi apabila ditaburkan, ia tumbuh dan menjadi lebih besar daripada segala sayuran yang lain, dan mengeluarkan cabang-cabang yang besar, sehingga burung-burung di udara dapat bersarang dalam rimbunannya. Dalam banyak perumpamaan semacam itu, Yesus memberitakan sabda kepada mereka sesuai dengan pengertian mereka. Dan tanpa perumpamaan, ia tidak berkata-kata kepada mereka. Tetapi kepada murid-muridnya, ia menguraikan segala sesuatu secara tersendiri. Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Para sahabat Insani, Anda punya pengalaman menanam pohon, menanam bunga. Apa yang terjadi ketika kita menanam sebuah pohon buah? Contoh misalnya kita menanam pohon mangga. Kita mengharapkan pohon yang kita tanam yang kecil itu, atau dari biji, kita lihat mulai bertumbuh, bertunas terus, dan kita begitu senang, begitu bahagia, bangga melihat tanaman kita bertumbuh dengan subur, dan kemudian beberapa tahun kemudian ia menghasilkan buah. Dan kita pergi memetiknya, dan begitu senang, bahagia melihat buah mangga hasil tanaman kita menghasilkan buah yang manis. Dan kemudian kita mengatakan, mari sahabat, silakan memetik atau mengambil bagian dalam panen buah mangga yang manis hasil tanaman kita sendiri. Kita bangga bisa menanam, kemudian menghasilkan pohon buah yang baik, dan mangga yang dihasilkan buahnya manis dan menyenangkan serta menyehatkan kita. Itu karya kita sebagai manusia. Toh juga bagi ibu-ibu ketika mulai menanam bunga dan melihat bunga itu mulai tumbuh, bertunas, menghasilkan bunga yang harum, dan bangga, saya berhasil menanam bunga yang indah, menghasilkan bunga yang indah. Pengalaman kita untuk melihat tanaman hasil buah tangan kita. Dalam Injil hari ini, Yesus memberikan perumpamaan tentang kerajaan Allah. Sama, Allah menanamkan dalam diri kita benih bibit kerajaan Allah. Kita diharapkan untuk bertumbuh, bertunas, menghasilkan cabang-cabangnya, menghasilkan buah yang baik. Dan Tuhan pencipta kita yang menanamkan kerajaan Allah, menanamkan kehidupan dalam diri kita, melihat, inilah hasil ciptaan yang sungguh-sungguh berhasil, bertumbuh, berkembang, menghasilkan buah. Sebaliknya, betapa kecewanya kita ketika kita melihat tanaman kita layu, kering, bahkan mati. Toh juga ketika tumbuh, kurus, kerdil, tidak menghasilkan buah.
kita kecewa. Sama dalam perumpamaan ini, Allah mengharapkan kita sebagai ciptaannya. Allah menanamkan kerajaan Allah dalam diri kita untuk kita kembangkan, menghasilkan buah yang baik, menghasilkan cabang-cabang yang baik. Kita bisa mengolah diri kita ini. Sejauh mana kita mengembangkan diri kita, sejauh mana iman yang tertanam dalam diri kita bertumbuh, berkembang. Ketika dibaptis, imannya kecil, dewasa, imannya tetap seperti itu. Kehidupan rohaninya tetap seperti itu. Kehidupan menggerejanya seperti itu. Semangat doanya tetap biasa-biasa saja. Awal baptisan doanya cuma itu. Setelah kemudian dewasa, kehidupan imannya cuma demikian. Ketika semakin dewasa pun, hidup menggereja suam kuku, datar, tanpa rasa, tanpa pertumbuhan. Tidak ada yang membahagiakan dalam dirinya. Tidak ada sesuatu yang dia banggakan sebagai orang beriman. Kita bisa melihat, kita bisa menilai kehidupan kerajaan Allah dalam diri kita stagnan, bahkan menurun, bahkan mungkin cenderung akan mati, kering, tandus, dan tidak menghasilkan sesuatu yang baik. Kita bisa menilai diri kita ini. Bagaimana kerajaan Allah kita ini? Ataukah kita hanya mengeluh, khotbah pastor mendatar, khotbah ketua rukun mendatar. Tidak ada yang bisa kita petik. Kita hanya membutuhkan untuk disuap, dan disuap. Kita tidak mampu mengembangkan diri kita sendiri ini. Baca kitab suci, mencari renungan, mencari pengetahuan, refleksi sendiri, meditasi sendiri, merenungkan sendiri sabda Tuhan. Apakah hidup dalam diri saya mengena dengan keseharian saya? Kita harus proaktif mengembangkan diri kita ini, bukan menunggu untuk disuap, dan disuap. Kita harus dewasa. Kita bukan anak-anak yang harus terus disuap. Kita diberi sebuah talenta, sebuah hati untuk mengolah pengalaman rohani kita dengan Tuhan. Dengan demikian kita bertumbuh dewasa dalam hidup beriman, dan kerajaan Allah yang ditanamkan Tuhan dalam diri kita bertumbuh menjadi dewasa. Belajarlah proaktif, belajarlah untuk tidak disuap, belajarlah untuk mengolah sendiri pengalaman rohani dengan Tuhan, dengan sabda Tuhan sendiri yang kita dengarkan. Itulah cara kita mendewasakan diri, membuat kita bertumbuh menjadi pohon yang kuat, menjadi kerajaan Allah yang kuat, dan kemudian kita menghasilkan buah-buah yang baik, buah-buah yang manis, buah bunga yang indah bagi orang lain. Ini tugas kita. Tuhan memberkati kita selalu. Amin. Terima kasih saudara-saudariku yang telah mendengarkan sabda Allah dan renungan hari ini. Saya, Pastor Marcel Lorotandung, mengucapkan berlimpah terima kasih kepada Pastor Pius Octavianus. Semoga Pastor bersama dengan segenap umat di paroki senantiasa diberkati Tuhan dalam setiap aktivitas dan pelayanannya. Amin.